warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Romadina and I'm from class A English Education. Okay, in this video I will present how to use quizzes as a learning media. This is the final assignment from my lecturer Mr. Ridwan of Teaching Media course. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan apa itu quizzes. Jadi, quizzes adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan yang memungkinkan guru dan siswa untuk berpartisipasi dalam kuis interaktif dengan cara yang menyenangkan dan edukatif. Quizzes ini bisa diakses melalui browser dan juga aplikasi mobile. Jadi, bisa digunakan untuk pembelajaran online maupun offline. Selanjutnya yaitu fitur utama pada quizzes. Jadi, quizzes memiliki berbagai fitur menarik yang membuat proses belajar lebih menyenangkan. Beberapa fitur utamanya antara lain yang pertama yaitu kuis interaktif dengan berbagai jenis soal seperti pilihan ganda, jawaban singkat, soal berbasis gambar, bahkan soal dengan audio. Yang kedua, bank soal yang luas. Ini berisi ribuan kuis buatan guru lain dari seluruh dunia yang bisa langsung dipakai atau disesuaikan dengan kebutuhan kelas. Yang ketiga yaitu laporan hasil otomatis yang menampilkan nilai, waktu pengerjaan, dan analisis performa setiap siswa. Ini sangat membantu guru dalam melakukan evaluasi. Fitur selanjutnya yaitu mode quiz. Jadi ada dua mode quiz pada quizzes, yaitu live mode dan homework mode. Live mode untuk bermain kuis secara langsung bersama-sama. Ini cocok untuk suasana kelas yang interaktif. Dan kedua, homework mode untuk latihan mandiri di rumah. Ini bisa disesuaikan dengan tenggat waktu yang ditentukan. Adapun fitur gamifikasi yang seru di mana ada poin, papan peringkat, avatar lucu, dan power up yang membuat siswa merasa seperti sedang bermain game. Selanjutnya yaitu keunggulan quizzes dalam pendidikan. Jadi ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh quizzes. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar karena tampilannya seru dan berwarna. Yang kedua yaitu belajar jadi menyenangkan. Jadi siswa merasa tidak sedang ditekan tapi justru tertantang dan ingin mencoba lagi. Yang ketiga yaitu memudahkan guru untuk mengukur pemahaman siswa secara cepat dan akurat. Yang keempat yaitu gratis. Jadi sebagian besar fitur utama pada quizzes bisa digunakan tanpa biaya dan ini sangat hemat untuk sekolah atau guru mandiri. Yang terakhir yaitu quizzes untuk pembelajaran bahasa. Jadi, quizzes ini sangat efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris. Ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama melatih kosakata dan grammar melalui soal yang variatif. Kedua, meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks. Ketiga, melatih listening jika soal dilengkapi dengan audio. Dan yang keempat, yaitu mengulas materi secara menyenangkan menjelang ujian atau ulangan. Jadi, guru bisa membuat kuis dengan potongan percakapan, latihan grammar, bahkan soal listening dengan suara penutur asli. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah penggunaan quizzes. Langkah pertama, kita ketik quizzes pada Google untuk mengakses situs quizzes. Nah, kita langsung klik saja. Nah, di sini jika kita belum memiliki akun, kita bisa klik tombol sign up atau daftar. Kita pilih lanjutkan dengan Google untuk memudahkan. Namun, jika kita sudah memiliki akun, kita bisa login dan masuk menggunakan akun Google atau alamat email. Setelah berhasil masuk, kita akan berada di dashboard, yaitu tampilan utama di mana tempat kita bisa mengelola aktivitas di quizzes. Nah, ada beberapa menu utama yang ada pada quizzes. Yang pertama yaitu create. Nah, create ini untuk membuat kuis atau materi pembelajaran. Explore
untuk mencari kuis yang telah dibuat oleh pendidik dari berbagai belahan dunia. Lalu ada reports, ini untuk melihat hasil kuis serta analisis kinerja pada siswa. Nah, adapun classes, yaitu untuk mengelola kelas dan murid, termasuk menghubungkannya ke Google Classroom. Lalu ada library. Nah, di library ini tempat dimana soal-soal yang atau kuis yang telah kita buat itu tersimpan secara otomatis. Jadi kalau kita sudah membuat kuisnya, ya itu akan tersimpan di library. Nah, selanjutnya kita coba untuk buat kuisnya. Nah, untuk membuat kuis kita klik create. Nah, di sini kita bisa memilih apa yang ingin kita buat. Ada assessment, lesson, atau interaktif video. Namun pada kesempatan kali ini saya berfokus untuk membuat assessment atau quizzes. Nah, di sini juga kita bisa memilih generate with AI atau kita buat sendiri soalnya. Nah, di quizzes ini untuk pembuatan soalnya itu ada telah disediakan beberapa jenis soalnya. Ada multiple choice, fill in the blank, dan juga ada open ended, ada poll. Nah, kita pilih yang multiple choice saja, yang lebih mudah dan lebih familiar. Nah, di sini kita bisa langsung mengetikkan pertanyaan atau question yang ingin kita buat. Misalnya kita mau buat topik tentang vocabulary atau materi bahasa Inggris. Kita langsung ketik saja. What is the English word for rumah? Nah, setelah itu kita masukkan pilihan jawabannya. Ada school, ada market, ada house, dan ada park. Nah, setelah itu kita pilih jawaban yang benarnya. Nah, di questionnya juga ini kita bisa menambahkan gambar, audio, ataupun video. Namun di sini sepertinya audio dan videonya premium, jadi kita hanya bisa menambahkan gambar. Nah, kita coba add image dan klik upload from device. Kita klik save. Nah, seperti inilah tampilan soal ketika kita sudah membuatnya. Nah, setelah itu kita bisa klik save questions. Nah, seperti ini. Lalu ketika kita ingin menambah soalnya, menambah questionnya, kita bisa langsung klik add questions, dan juga bisa langsung merubah
jenis soalnya. Misal kita pilih fill in the blank. Nah, sekarang kita langsung ketik saja pertanyaannya, yaitu di opposite of pig is titik-titik. Nah, setelah itu kita tambahkan jawabannya, yaitu small. Nah, setelah itu kita save question. Nah, seperti inilah tampilan soal yang telah kita buat. Di sini saya hanya buat 2 soal saja. Nah, setelah itu kita klik publish. Nah, di sini kita bisa memasukkan atau memberi nama kuis yang telah kita buat. Misalkan vocabulary. Kita juga bisa memilih subjek yang relevan dengan materi kita, dan juga kelas yang akan mengerjakan kuis tersebut. Kita pilih kelas 7 saja. Lalu setelah itu kita klik publish. Adapun ketika kita ingin membuat soal dengan bantuan AI, dan juga ketika kita ingin mempersingkat waktu, kita bisa langsung cari topik yang ingin kita inginkan. Misalkan kita cari topik tentang vocabulary. Nah, di sini kita bisa menentukan kelasnya. Bisa kita pilih kelas 7. Subjeknya tuh English. Dan juga berapa soal yang kita inginkan. Kita pilih 1 sampai 10 saja. Dan bahasanya kita pilih English. Di sini ada beberapa pilihan. Kita langsung pilih yang bagian vocabulary tentang benda-benda. Nah, di sini kita langsung saja add all 10 questions. Nah, seperti ini tampilannya. Ini bisa digunakan untuk menghemat waktu ketika kita ingin membuat soal. Sama seperti sebelumnya, kita bisa langsung klik publish dan kembali memasukkan nama kuisnya, subjeknya, dan kelas yang ingin kita berikan soalnya. Karena soalnya telah kita buat, langkah selanjutnya yaitu kita share linknya pada siswa. Kita bisa copy linknya, kita bisa kirim ke Classroom atau grup WhatsApp. Langkah selanjutnya yaitu kita klik review.
Nah, di periode ini untuk menampilkan bagaimana tampilan di siswa, bagaimana tampilan kuisnya itu di siswa. Kita mulai. Jadi soalnya seperti ini. Kita pilih house. Misalkan ketika kita masukkan jawaban yang salah. Kata yang benar. Nah, di sini juga kita siswa langsung tahu berapa skor mereka. Adapun pada bagian reports, di sini langsung kelihatan bagaimana ada berapa total participants yang join pada kuis, dan juga akurasi nilai pada pengerjaan siswa. Kita cek. Nah, di sini partisipan bernama Vina mendapatkan nilai 100 dengan skor 1850. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah dalam penggunaan kuisis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. I say thank you so much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.